Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Jessica Carolina. Saya Gamaliel Nalo Undro. Nama saya Pribadi Putra Suprapto. Saya Jangkar Yahya. Kita masuk pada slide pertama. Yaitu TOGAP, The Open Group Architecture Framework, adalah sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan bisnis. Sebagai sebuah teknologi, metodologi enterprise, arsitektur, TOGAP menawarkan kerangka kerja level tinggi. Untuk pengembangan enterprise, software, TOGAP sendiri dikembangkan pertama kali The Open Group pada tahun 1995 dan hingga tahun 2016, dan telah digunakan oleh 80% Global 50 companies serta 60% Fortune 500 companies. Slide selanjutnya adalah satu fase preliminary, yaitu fase yang menjelaskan persiapan dan aktivitas awal yang dilakukan untuk mencapai arahan dari proses bisnis terhadap model arsitektur enterprise yang dikembangkan. Aktivitas yang dilakukan antara lain penyusunan kapabilitas arsitektur, rencana kostumisasi TOGAP, dan pendefinisian prinsip-prinsip arsitektur. Yang kedua adalah fase A, arsitektur vision, merupakan fase awal dan ADM yang bertujuan untuk mengidentifikasi visi dari pihak manajemen organisasi terhadap kemampuan arsitektur enterprise yang meliputi proses pengkajian, kebutuhan organisasi, akan pentingnya pengembangan arsitektur enterprise, penentuan ruang lingkup arsitektur enterprise yang akan dibangun diidentifikasi stakeholder dan memperoleh persetujuan dari pihak. Slide selanjutnya adalah 3. Fase B, bisnis arsitektur, adalah fase yang bertujuan untuk mendefinisikan kondisi awal dari arsitektur bisnis yang berjalan saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan target arsitektur bisnis yang menjelaskan aktivitas bisnis, apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis yang sesuai dengan strategi bisnis organisasi. Lalu 4. Fase C, Information System Architecture. Fase ini merupakan kombinasi dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan target sistem informasi, data, dan aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data menekankan pada bagaimana data akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan proses bisnis dan layanan. Sedangkan arsitektur aplikasi lebih menekankan pada perencanaan kebutuhan aplikasi serta model aplikasi yang akan dirancang. Fase D, teknologi arsitektur. Fase ini bertujuan untuk membuat target arsitektur teknologi yang ingin dibangun dengan menggunakan teknologi portofolio katalog untuk menentukan jenis kandidat teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Selain itu, dalam fase ini juga diperlukan untuk dilakukan kalian terhadap alternatif yang dapat digunakan dalam pemilihan teknologi. 6. Fase E, opportunities dan solution. Fase ini bertujuan untuk mendefinisikan manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi yang sudah dibuat pada fase B, C, dan D. Tahap ini menjadi dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang akan diimplementasikan dalam organisasi. Enterprise yang sudah dibuat aktivitas yang terlibat dalam fase ini antara lain adalah penilaian terhadap rencana migrasi dari sistem informasi. 8. Fase G, Implementation Governance. Fase ini bertujuan untuk membuat rekomendasi tata kelola dari implementasi arsitektur enterprise yang sudah dilakukan. Proses tata kelola ini meliputi tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. 9. Fase H, Arsitektur Change Management. Fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsitektur enterprise yang dikembangkan memperoleh value bisnis yang sudah ditargetkan sebelumnya. Pada fase ini juga ditetapkan rencana tata kelola arsitektur enterprise yang baru serta menentukan apakah siklus pengembangan arsitektur enterprise selanjutnya perlu dilakukan atau tidak. Bagian-bagian TOGAF. Yang pertama, Arsitektur Development Method. Komponen inti dari TOGAF yang menguraikan langkah-langkah dalam mengembangkan arsitektur perusahaan.
2. ADM Guidelines and Technique Wise. Komponen ini terdiri atas kumpulan petunjuk dan teknik dalam mengaplikasikan TOGAF ADM. Yang ketiga, arsitektur content framework. Komponen ini mendeskripsikan konten framework dari TOGAF yang terdiri atas metamodel, artefak, building blocks, dan deliverables. 4. Enterprise Continuum and Tools. Komponen ini merupakan tempat penyimpanan virtual dari semua aset arsitektur, meliputi model, pola, penjelasan arsitektur, dan sebagainya, yang terdapat dalam perusahaan serta industri teknologi informasi secara umum. Aset tersebut diyakini perusahaan harus tersedia untuk pengembangan arsitektur. Pada fase yang relevan panjang, TOGAF ADM terdapat peringatan untuk mempertimbangkan aset arsitektur apa dari TOGAF Enterprise Continuum yang harus dipakai arsitek jika tersedia. 5. TOGAF Reference Models. Komponen ini memuat arsitektural reference model yang mencakup TOGAF Foundation Arsitektur dan The Integrated Information Infrastructure. Yang keenam, arsitektur capability framework. Komponen ini memuat proses, keahlian, peran, dan tanggung jawab dalam organisasi yang dibutuhkan agar arsitektur dapat berfungsi. 7. TOGAF Reference Model. Komponen ini membuat arsitektural reference model yang mencakup TOGAF Foundation Arsitektur dan The Integrated Information Infrastructure. Yang pertama, metamodel, sebuah cara komunikasi yang digunakan untuk menyajikan view tertentu dari arsitektur. Artefak diatur ke dalam bentuk katalog, matrik, dan diagram. Elemen arsitektur yaitu aktor, kebutuhan, dan requirement. Item data. Yang kedua, artefak atau artifak yaitu komponen penting dari arsitektur yang membentuk kerangkanya. Artefak dapat proses, matrik data atau aplikasi, atau kelas diagram. Yang ketiga, building block. Dokumen yang disusun berdasarkan elemen-elemen sebelumnya dan divalidasi secara formal sebagai output dari tahapan-tahapan ADM yang berbeda. Contoh building block yaitu aplikasi dan proses bisnis. Yang keempat, hasil akhir. Hasil akhir yaitu dokumen arsitektur vision yang berisi daftar proses atau kelas diagram. Dalam praktek penerapan TOGAF ADM, seringkali perlu dilakukan modifikasi atau adaptasi untuk mencapai target atau kebutuhan tertentu. Dalam pengembangan model arsitektur enterprise sebuah organisasi. Sebelum menerapkan model TOGAF ADM, langkah-langkah pertama yang perlu dilakukan untuk meninjau komponen-komponen apa saja yang perlu dilakukan oleh TOGAF ADM dan kemudian model yang sesuai dengan kebutuhan kondisi dari sebuah organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih.